Nia Ramadhani kayaknya jadi salah satu artis yang hidupnya sukses bikin iri kaum mendang-mending. Gimana nggak bikin iri coba? Kehidupan Nia nyaris sempurna. Nia selalu diguyur kemewahan karena punya suami tajir melintir yang berasal dari keluarga konglomerat. Body goals-nya juga proporsional meski sudah 3 kali melahirkan anak. Hangout dan nongkrong cantik bareng geng sosialitanya. Anak aku sekarang lagi paling gede udah beranjak remaja, yang kedua lagi sekolah di Singapura, yang paling kecil juga malesin terusin bolanya gitu. Jadi semua fokus pada pada bidangnya masing-masing lah gitu. Kita sebagai orang tua, yang pasti semua orang tua sih udah pasti mendukung, dan apalagi itu yang baik kan gitu, kita dukung. Tapi netizen auto terkejut saat melihat kehidupan Nia Ramadhani di Singapura untuk menemani anak keduanya Mainaka Zanati Bakri yang melanjutkan sekolah. Di negeri singa itu, Nia harus mandiri, hidup tanpa asisten rumah tangga dan irit urusan keuangan. Di Singapura, Nia rajin sekali masuk dapur dan masak sendiri buat Naka. Oke, kita udah gini nih ceritanya nih, minyaknya udah nih ada nih, ya kan? Maksudnya aku nggak mau sampai tiba-tiba ini, kurang apa gitu. Sumpah, aduh bejek-bejekan. Itu ada apa tuh? Terasi. Rasanya dibejek-bejek gak? Iyalah. Sabar. Bejek gila ya. Nah, ya gitu. Betul. Gitu. Coba ya. Ini cabenya mau gak nih? Jadi Masukin aja, udah masukin cepetan. Panik. Ya kok daerah dulu ya, aku merasa. Wah, jadi ribet banget nih kayaknya ganti-ganti kuas. Yang di taste ininya ya kali ya. Oke. Kepedes. Oke. Pedes banget. Wah, dapat dari mana pedes orang zaman cabenya segitu? Kan ada cabai yang nggak pedes, kayaknya dia cuma merah doang. Ada nggak? Nggak tahu ya. Tapi yang gede-gede gitu. Tak hanya masak sendiri di dapur, selama tinggal di Singapura, Nia Ramadhani juga kalau pergi kemana-mana jalan kaki atau naik skuter. Padahal kalau di Indonesia, Nia selalu naik mobil mewah, dan bahkan kalau anaknya sakit, Nia dikawal ambulan dan dokter pribadi untuk berobat ke rumah sakit. Kalau misalkan jadi seorang ibu yang tiap hari emang harus terus belajar juga, karena emang tumbuh kembang anak makin kesini, zaman berubah, cara ngedidik anak juga berubah, cara pendekatan ke anak juga berubah supaya dia tetap dekat sama kita. Meski harus hidup mandiri dan irit duit saat stay di Singapura, Nia Ramadhani mengaku tidak khawatir tinggal hanya berdua saja bersama Naka di The Lion City. Jauh dari sang suami, Ardi Bakri, dan 2 anaknya yang lain, Mikaela dan Magika. Di Indonesia mah di Singapura lebih ngerasa safe kalau misalkan ngelepas anak-anak naik public transportation sendiri, ngerasanya safe. Kalau di sini masih belum bisa, dan mungkin anak-anak jadi lebih mandiri ya kalau misalkan di Singapura. Mudah-mudahan nanti suatu saat Indonesia bisa kayak gitu. Tapi yang lebih berat juga kalau karena pisahan sama suami lama, jadi agak susah ngatur waktunya. Thank you. Kalau Nia Ramadhani happy tinggal di Singapura meski harus hidup mandiri dan irit soal duit, beda cerita nih sama Billy Syahputra. Billy dikabarkan sudah resmi menjadi bapak. Kabarnya Vika Kolesnaya, istri Billy, sudah melahirkan anak pertamanya di rumah sakit. Kabar ini mencuat setelah beredar foto diduga Billy menemani Vika yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit usai persalinan. Tak hanya berdua saja, Billy dan Vika juga foto bersama dokter dan perawat rumah sakit. Melihat foto tersebut, netizen auto heboh. Ada yang mengucapkan selamat atas kelahiran baby boy-nya Billy Vika. Namun tidak sedikit yang mempertanyakan keaslian foto dan kevalitan informasi tersebut. Wajar saja sih kalau netizen auto heboh mendengar kabar istri Billy Syahputra sudah melahirkan anak pertamanya. Billy baru saja menggelar acara gender reveal kehamilan Vika pada 14 September lalu. Dan Billy memprediksi baby boy-nya baru akan lahir ke dunia sekitar November mendatang. Nggak nyangka, ya alhamdulillah bersyukur lah. Ya tadi gue bilang sempat sedih, nggak nyangka. Sedih, bahagia, terus juga campur aduk lah. Saatnya mengetahui sosok gender yang ada di perut mamanya gitu, karena memang dari awal
sampai acara itu memang benar-benar nggak tahu gitu. Yang tahu pihak rumah sakit, terus juga dari manajer gitu sih, dari kakakku gitu sih teman. Kalau usia 7 bulan, alhamdulillah, mudah-mudahan kalau nggak ada halangan semuanya berjalan lancar. November, Desember insya Allah lah, mudah-mudahan nanti akan dikasih tahu sama teman-temannya. Nama dinyatin? Belum. Billy Syahputra boleh saja happy akhirnya jadi daddy dan punya baby dari istri bule. Lantas bagaimana dengan status kewarganegaraan istri dan sang debay? Apakah Vika dan anak yang dilahirkannya menjadi warga negara Indonesia mengikuti kewarganegaraan Billy Syahputra? Kalau untuk WNI nggak tahu ya, ntar harus diomongin pelan-pelan. Tapi kan balik lagi, kalau aku nggak pernah memaksa gitu loh. Kalau misalkan dia mau ya jalanin, kalau enggak ya udah mau gimana. Kita tetap, kalau dia stay di sini dan jadi istrinya aku kan mau nggak mau harus izin terus. Apalagi kalau dia harus kerja ya izin kerja, harus izin tinggal, izin kita sekeluarga dan lain-lain. Itu aja sih tuh. Minta pendapat sama teman-teman yang memang udah berpengalaman gitu loh, yang punya anak terus nikah sama orang bule. Gue sempat pokoknya komunikasi sama teman-teman gue yang nikah sama orang bule lah. Tak hanya soal status kewarganegaraan, perbedaan keyakinan juga menjadi PR besar bagi Billy Syahputra. Apalagi sejak awal, keluarga Billy, khususnya sang mama, agak keberatan Billy menikah dengan Vika yang berbeda keyakinan. Jujur ya, Perbedaan itu bang. iya, Perbedaan itu. ya lumayan. Gue bilang, Ma, ya Billy mau serius sama Vika tahun lalu. Mama sempat nangis gitu. Iya mama mau, kata gitu. Yang penting Vika itu gitu, satu aliran segala macam. Gue udah bilang sama Vika, boleh nggak sayang kalau kita gini kamu gini. Dia belum yakin. Sampai akhirnya ya udah, supaya semuanya lancar baik-baik aja. Ya udah akhirnya ya gitulah. Ya harus dong, harus gitu. Itu sih teman-teman. Tapi masih ada PR ya Bang Bil? Ya doain lah teman-teman.